Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan diskusi bersama tentang pembuktian dan teori dasar angka. Nah, terlebih dahulu masuk ke angka dulu. Jadi, misalkan suatu integer n genap jika dan hanya jika n sama dengan 2k untuk suatu k suatu integer. Itu definisinya kalau ganjil jika dan hanya jika n sama dengan 2k plus 1. Atau bisa disimbolkan seperti n genap, ini simbol jika dan jika terdapat integer k sehingga n sama dengan 2k. Ganjil juga sama, jika dan hanya jika terdapat integer k sehingga n sama dengan 2k plus 1. Nah, jadi sebelum masuk ada disebut dengan integer prima. Jika dan hanya jika untuk n lebih dari 1 dan semua positif integer r dan s memenuhi jika n sama dengan r kali s, maka r sama dengan 1 atau s sama dengan 1. Jadi faktornya 1 atau bilangan itu sendiri. Disimbolkan seperti ini, n' jika dan jika terdapat positif integer r dan s memenuhi jika n sama dengan r kali s, maka r sama dengan 1 atau s sama dengan 1. Nah, direct proof atau metode pembuktian langsung. Jadi, langkah pertama ekspresikan pernyataan yang akan dibuktikan dalam suatu bentuk. Untuk setiap x anggota D, jika px maka qx. Misalkan x anggota D atau domainnya dan px, tunjukkan akibat qx benar. Nah, contoh metode pembuktian langsung, buktikan jika jumlah sembarang 2 integer genap, maka selisih kedua bilangan tersebut juga genap. Kita definisikan dulu langkah pertama, terdapat integer m dan n, jika m plus n genap, maka m min n juga genap. Misalkan m dan n sembarang integer dan m plus n genap. Berdasarkan definisi, m plus n itu sama dengan 2k karena dia mengatakan genap untuk suatu integer k. Jadi m plus n sama dengan 2k untuk suatu integer k. Dengan menggunakan n pada kedua sisi, jadi ini dikurangi n, maka diperoleh m sama dengan 2k min n. Jadi n dikurangi, ini kasih min n. Jadi m min n itu sama dengan 2k min n min n. Tadi definisinya di depan min n. Nah, terus ini jadi 2k min 2n atau 2 dalam kurung k min n. K min n adalah integer karena selisih dari 2 integer. Jadi m min n sama dengan 2 kali suatu integer. Dengan definisi genap, maka m min n sama dengan genap. Jadi yang penting 2 dikali suatu integer, maka dia pasti genap. Soal latihan silahkan dikerjakan kalau bisa. Nah, ini ada metode pembuktian selanjutnya, yaitu counter example. Untuk menunjukkan tidak terbukti pernyataan untuk setiap x anggota D, jika px maka gy. Tentukan suatu nilai kebenaran x dari D dengan px bernilai benar dan qx bernilai salah. Nilai x tersebut disebut counter example. Nah, ini contohnya. Untuk setiap bilangan real a b, jika a kuadrat sama dengan b kuadrat, maka a tidak sama dengan b. Misalkan a sama dengan 1, b sama dengan min 1, a kuadrat sama dengan 1, b kuadrat sama dengan 1. Jadi a kuadrat sama dengan b kuadrat, tapi a tidak sama dengan b, 1 tidak sama dengan min 1. Soal latihan silahkan dicoba dikerjakan. Nah, terus bilangan rasional. Bilangan r rasional jika dan hanya jika r sama dengan a per b untuk suatu integer a dan b tidak sama dengan 0, atau bilangan rasionalis ini kita sebut bilangan pecahan. A dan b-nya tidak boleh sama dengan 0. R rasional terdapat integer a b dengan r sama dengan a per b tidak sama dengan 0. Teorema bilangan rasional jika jumlah dari sembarang dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Buktinya nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi R dan S bilangan rasional dengan definisi R sama dengan A per B, S sama dengan C per D. Untuk suatu integer A, B, C, D, B tidak sama dengan 0, yang bawah tidak, D tidak sama dengan 0. R plus S, A per B tambah C per D sama dengan penyebut BD. P itu A kali D plus B kali C, H-nya B kali D. P dan H suatu integer karena perkalian dan penjumlahan integer adalah integer. A, B, C, D juga suatu integer. Dengan H-nya tadi tidak sama dengan 0 kali tidak sama dengan juga masih tidak sama dengan 0, jadi R plus S bilangan rasional.
Bisa dicoba soal latihan. Nah, metode pembuktian kontradiksi. Kalau kontradiksi caranya adalah yang pertama, misalkan pernyataan yang akan dibuktikan salah. Kedua, tunjukkan bahwa dugaan tersebut secara logika menjadi suatu kontradiksi. Tiga, tunjukkan pernyataan yang akan dibuktikan benar. Buktikan bahwa tidak ada integer paling besar, no greatest integer. Misalkan terdapat integer terbesar n, akibatnya n pasti lebih besar dari setiap integer n. Perhatikan bahwa m sama dengan n plus 1. Sekarang m pasti suatu integer karena jumlah dari dua integer. Setelah itu m lebih dari n karena m dan n plus 1. Jadi m suatu integer yang lebih besar daripada n, padahal n tadi integer terbesar. Jadi tidak ada integer yang paling besar. Selanjutnya metode pembuktian kontraposisi. Yang pertama, eksperimen pernyataan yang akan dibuktikan dalam bentuk untuk setiap x anggota D domain jika P maka Hi. Dengan kontraposisi pernyataan tersebut menjadi untuk setiap x di D maka X salah maka Px salah. Contohnya, untuk sembarang integer n jika n kuadrat genap maka n genap. Kita kontraposisikan jadi n sembarang integer ganjil, n-nya itu 2k plus 1 adalah suatu integer, akibatnya n kuadrat 2k plus 1 kali 2k plus 1 nanti 4k kuadrat plus 4k plus 1 nanti jadinya seperti 2k kuadrat plus 2k plus 1 adalah suatu integer, jadi n kuadrat ganjil. Jadi untuk membuktikan n kuadrat genap maka n genap bisa dibalik jadi n ganjil maka n kuadrat ganjil. Soal latihan nanti bisa dicoba. Nah, sekarang bilangan irasional akar 2. Akar 2 adalah bilangan irasional sudah ditemukan lebih dari 1000 tahun yang lalu. 1 sini akar 2. Terima bilangan irasional akar 2. Buktikan akar 2 bilangan irasional, bukan suatu pecahan. Buktinya, misalkan akar 2 kita pakai pengandaian, jadi akar 2 adalah bilangan rasional. Terdapat integer m dan n dengan kedua bilangan tidak mempunyai faktor yang sama, sehingga akar 2 sama dengan m per n. Kita kuadratkan dua sisinya, akar 2 jadi 2 sama dengan m kuadrat per n kuadrat. Dan kata lain, ini dikali silang ya, jadinya m kuadrat sama dengan 2n kuadrat. M kuadrat sama dengan 2n kuadrat. Jadi m kuadrat genap, sehingga m juga pasti genap. Tadi sudah dibuktikan. Perhatikan bahwa m sama dengan 2k untuk suatu integer k. Akibatnya m kuadrat sama dengan 2k dikuadratkan jadi 4k kuadrat sama dengan 2n kuadrat. Dengan membagi dua sisi diperoleh n kuadrat sama dengan 2k kuadrat. Hal tersebut mengakibatkan n kuadrat genap dan n genap, tapi juga diketahui bahwa m genap. Jadi m dan n mempunyai faktor yang sama, yaitu 2. Kontradiksi dengan terdapat integer m dan n dengan kedua bilangan tersebut tidak mempunyai faktor yang sama, jadi akar 2 bilangan irasional. Memang kelihatannya agak rumit, tapi saran saya adalah dibaca-baca terus, nanti diulang-ulang, nanti baru mengerti maksudnya. Soal latihannya silahkan dikerjakan kalau bisa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.